ODE atau Ordinary Differential Equation. Nah, eh, kita langsung masuk saja ke metodenya atau ke yang bagian awal ini dulu. Nah, apa yang dimaksud dengan initial value problem pada ODE? Jadi ODE itu di mana solusi diperlukan untuk memenuhi kondisi tertentu pada titik awal. Bentuknya itu diberikan persamaan diferensial dy per dx atau y aksen bebas sama dengan f x, y. Dan di sini kondisi awalnya itu adalah sebagai berikut: y(x0) sama dengan y0, dan tujuan di sini untuk menemukan fungsi fungsi y(x) itu memenuhi baik persamaan diferensial maupun kondisi awal tersebut. Nah, lalu metode apa saja yang dapat digunakan dalam penyelesaian ini? Yang pertama itu ada Taylor series. Dan di sini itu errornya itu dapat dicari dengan kesalahan pemotongan tergantung pada istilah yang dihilangkan dari deret. Dan di sini dapat digunakan untuk memantau kesalahan dalam setiap langkah integrasi. Lalu masuk ke yang dua itu ada Euler method atau bisa disebut juga sebagai first order Runge-Kutta method. Jadi bila kita lihat dari integrasi fungsi ini, nah Euler formulanya itu untuk bentuk di bawah kurva, dan juga ada errornya ini. Errornya itu untuk bentuk yang tidak terkena oleh kurva penghitungannya, dan rumus integrasinya itu sebagai berikut. Dan metode ini itu bertujuan untuk mencari solusi aproksimasi. Aproksimasinya itu meminimalisir dari kesalahan error kurva ini dengan mengambil langkah kecil h dan mengupdate solusi menggunakan informasi turunan yang didapatkan. Nah, kalau kita masuk ke Runge-Kutta method, dan di sini itu Runge-Kutta itu untuk meningkatkan akurasi metode Euler sebelumnya ini tanpa memerlukan order yang tinggi. Di sini kita membahas dua hal, yaitu mengenai second order Runge-Kutta method atau RK, dan juga fourth order Runge-Kutta method. Dan ini ada rumus yang second ordernya. Jadi ini seperti kelanjutan dari yang Euler method sebelumnya itu. Kemudian ada yang fourth order. Ini ada eh, penjabaran yang lebih rinci lagi dari second order. Nah, kemudian kita masuk ke bagian C ini untuk menghitung persamaan di atas. Nah, menghitung persamaan pada Y0,03 menggunakan metode Runge-Kutta second order atau order 2. Nah, jadi dari soal itu kita ketahui bahwa bentuknya itu sebagai berikut. Dy per dx plus 4y sama dengan x kuadrat, di mana fungsi y saat x-nya sama dengan 0, dia itu hasilnya 1. Nah, rumusnya itu yang second order ini. Dan dari persamaan yang di atas itu, kita kita pecah saja menjadi bentuk ini, di mana d per dx-nya itu kita bisa sebut juga sebagai y aksen, kemudian 4y-nya itu pindah ruas, dan x kuadratnya itu normal. Nah, di sini kita perlu mengetahui berapa si h-nya itu. Nah, karena dari soal itu ini ingin diketahui berapa Y0,03 ya. Jadi di sini gampangnya itu saya mengambil hanya itu sebenarnya 0,01. Dan di iterasi dan di langkah pertama ini kita mengiterasikan yang pertama itu kita masukkan saja dari rumus atas ini yang K0. Nah, hanya itu kan 0,01, dan F-nya itu X X-nya itu 0 dan Y-nya itu 1. Nah, lalu F0,1-nya itu kita masukkan saja rumus yang di atas,
yang ini. Lalu kita operasikan dan didapatkan K0-nya itu sebagai berikut, minus 0,04. Lalu masuk ke yang angka selanjutnya itu untuk mencari K1-nya. K1-nya itu eh, masukkan saja rumus dari yang atas. Kemudian masukkan juga berapa X-nya. X-nya itu 0 dan hanya itu 0,01 dan juga masukkan nilai tahu dari yang sebelumnya. Kemudian kita operasikan saja dan didapatkan hasilnya itu K1 itu sama dengan minus 0,0392. Setelah didapatkan K0 dan K1-nya itu, kita masuk ke tahap berikutnya itu untuk mencari berapa Y 0,01 dan Y 0,01 ini didapatkan dari X yang pertama itu 0 ditambah dengan H itu 0,01 sama dengan YX atau Y 0-nya itu ditambah dengan K1 yang mana nilainya itu minus 0,0392 dan hasil yang diperoleh itu sebagai berikut. Nah, kemudian kita masuk ke iterasi yang kedua. Di sini kita mencari K0-nya terlebih dahulu. Kemudian X-nya itu kita update dari yang sebelumnya, di mana X-nya itu didapatkan dari yang langkah atau iterasi pertama ini 0,01 dan juga si Y-nya itu yang 0,9608. Kemudian untuk operasinya bisa diteruskan dan didapatkan hasil terakhirnya itu sebagai berikut. K0 sama dengan minus 0,0384. Setelah K0 kita mencari K1, kita masukkan rumusnya yang normal seperti sebelumnya. Dan di sini X-nya itu juga 0,01 dan juga hanya juga 0,01, Y-nya itu 0,9608. Lalu masukkan juga hasil yang K0-nya ini. Dan operasikan saja mengikuti aturannya dan didapatkan K1-nya itu sebagai berikut. Minus 0,0377. Setelah dapat K1, kita masukkan ke yang angka selanjutnya untuk menemukan berapa Y dari X yang sebelumnya 0,01 ditambahkan dengan hanya 0,01 dan Y 0,02-nya ini adalah 0,9231. Nah, selanjutnya kita masuk ke iterasi yang ketiga. Pertama kita mencari K0-nya dulu berapa, masukkan rumusnya. X-nya itu didapatkan dari yang sebelumnya ini 0,02 dan Y-nya itu 0,9231. Dan hanya itu masih sama seperti yang inisial itu 0,01. Masukkan rumusnya ke dalam fungsi, kemudian operasikan, dapatkan hasil KO-nya itu. Kemudian kita mencari K1-nya, kita masukkan rumusnya beserta dengan hanya X-nya dan juga Y-nya itu dan juga K0. Nah, operasikan dan masukkan rumusnya. Kita dapatkan K1-nya itu sama dengan minus 0,0362. Dan terakhir, dari yang X sebelumnya itu 0,02 ditambah dengan 0,01, maka dia itu hasilnya ya 0,03 sesuai dengan apa yang eh, kita mau cari dalam soal ini. Nah, kita operasikan dan didapatkan hasilnya itu 0,8869.
Ini itu adalah jawaban terakhirnya itu dengan menggunakan second order Ronji. Dan sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.